Jadi hari ini ngebahas dolar kuning. Oke, seperti biasa balik lagi sama Abraham Navendra di sini. Hari ini gue mau keliling-keliling Bintaro saja sebenarnya, menyapa-nyapa warga Bintaro saja. Sambil ya ini JJS lah ya, jalan-jalan siang setengah tiga soalnya. Ntar OTW jalan-jalan sore. Ya gue mau muter-muter Bintaro sambil ngebahas yang seperti gue bilang di awal, dolar kuning. Sebenarnya gue nggak bakal menjelaskan full dolar kuning itu apa, dan ya soalnya juga gue algoritmanya dan detailsnya nggak tahu gimana. Cuma gue mau ceritain pengalaman gue aja selama nge-YouTube. Terus sebenarnya apa sih dolar kuning itu, karena banyak banget DM dan komen yang nanya gitu loh, kayak apa sih dolar kuning, masih banyak yang nggak tahu. Terus ada yang bilang kayak judulnya ganti aja, thumbnailnya ganti aja, ntar biar nggak dolar kuning. Sebenarnya gini lah ya, banyak faktor sih menurut gue ya si dolar kuning YouTube itu. Ini kita bicaranya semua spekulasi ya, jadi maksudnya tuh kayak ya hanya nebak-nebakan aja, tapi ini berdasarkan pengalaman yang gue dapat juga ya, maksudnya yang gue alamin selama nge-YouTube kok bisa dolar kuning, terus cara menghindarinya gimana gitu. Pertama-tama basicnya dulu ya, dolar kuning itu apa. Jadi di YouTube itu ada namanya sistem monetisasi kan. Itu tuh cara kalian dapetin duit dari YouTube gitu. Kalian bisa googling lah pokoknya gimana cara dapetin duit dari YouTube via Google AdSense segala macam. Dan basicnya dapetin duit dari YouTube itu berdasarkan iklan. Jadi gini loh, setiap video pasti ada titik-titik kuning seperti yang kalian tahu, itu kan iklan biasa ya. Itu tuh kita dapat duitnya sebagai ya konten kreator atau YouTuber, dapat duitnya tuh dari situ gitu, bukan dari viewers. Maksudnya gimana ya? Siap, oke, semakin banyak viewers yang nonton iklan pasti duitnya semakin banyak gitu. Cuma maksudnya ya duitnya itu bukan dari full satu video gitu loh, untuk menjelaskan ya, karena banyak yang belum paham juga. Jadi duit yang didapatkan dari YouTuber itu dari iklan ya guys. Jadi kayak apa ya, kayak iklan ngebayar kita buat taruh iklannya di lapak kita gitu loh istilahnya. Jadi kita kayak ya, kita kayak acara TV aja gitu. Nah dapat duitnya dari iklan gitu pertama-tama. And then monetisasi itu dibagi menjadi beberapa dolar ya. Ya pertama dibagi dua, bisa on bisa off gitu. Kalau off ya kalian gak dapet duit gitu basicnya, dolarnya dicoret gitu ya. Kalau dapet duit dolarnya hijau, tapi bukan dapet duit ya, maksudnya dolar hijau itu pun bukan dapet duit. Itu maksudnya video kita bisa dipakai buat lapak iklan gitu. Dan bisa aja kalau iklannya sedikit, misalkan kalau iklannya sedikit bisa juga, karena nggak ada yang mau naruh iklan di video kita, tapi ya video kita bisa untuk ditaruhin iklan gitu maksudnya. Nah kalau dolar kuning itu kebalikannya, jadi video kita terbatas iklannya atau nggak bisa dikasih iklan sama sekali gitu. Ada yang nggak bisa dikasih sama sekali, yaitu dolar merah ya setahu gue sekarang. Itu dolar merah itu artinya copyright dan semacamnya, pokoknya melanggar hak cipta ya. Itu nggak perlu kita bahas karena harusnya orang-orang udah pada tahu ya soal copyright dan semacamnya. Kalau dolar kuning itu ya gitu, jadi lapaknya tuh nggak bisa ditaruhin iklan. Kenapa? Nanti kita nyampe ke sana. BTW gue lupa bilang, kalian tuh bisa naro iklan di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir video. Tapi kalian bisa naro itu kalau sekarang minimal 8 menit, tadinya tuh 10 menit setahu gue. Bisa naro iklan di tengah video. Jadi kalau video kalian lebih dari 8 menit, kalian bisa naro iklan gitu di tengah-tengah sama di akhir video. Sebenarnya bukan iklan ya, bukan naro iklan, tapi naro space gitu, naro space buat iklan. Jadi iklan kalau mau masuk ke video kita ya di space itu gitu. Jadi kita naro space yang banyak biar iklannya masuknya banyak juga gitu. Ya itulah basicnya. Nah sekarang kita bicara soal dolar kuning talk. Dolar kuning itu sebenarnya banyak faktor ya selama yang gue alamin. Kalau yang paling unik kadang kalau misalkan gue kayak ngobrol-ngobrol biasa, yang vlog biasa aja bahkan bisa dolar kuning gitu. Nggak cuma yang kebut-kebutan lah, yang Willy, yang apalah, bahkan yang viewer sound aja yang gue nggak ngomong sama sekali ya, mungkin termasuk kebut-kebutan, gue juga kurang tahu, itu bisa dolar kuning. Nah jadi sebenarnya faktornya banyak banget guys dolar kuning. Kita ya nggak tahu, kita ya, kalau gue sejujurnya gue nggak tahu sebenarnya apa yang membuat dolar kuning itu ada gitu.
gimana kok bisa terkena dolar kuning. Tapi selama yang gue alamin ya, gue kena dolar kuning itu karena emang gimana ya, gue tahu deh ada sesuatu yang janggal di video yang kayaknya nggak patut buat dipublish di YouTube gitu. Biasanya gue udah ngerasain itu, terus pas di uploading dia emang dolar kuning gitu. Dan gimana cara bikin dolar hijau tergantung videonya lagi sih. Gue awal-awal sempet naruh ya ada kayak willy gitu di tengah video lah, atau willy-nya di akhir video tapi banyak gitu. Itu bisa sangat-sangat mudah terkena dolar kuning sih menurut gue. Cara menghindarinya, pertama kalian yakin dulu kalau video kalian itu aman lah istilahnya ya buat penonton gitu. Bahkan kalau kata-kata kasar aja misalkan kayak ya hewan atau apapun itulah, itu kadang nggak dolar kuning gitu. Gue juga nggak tahu maksudnya, tapi gue kadang merasa aja gitu. Misalkan oh ini nih videonya kayaknya bakal dolar kuning, ya dolar kuning gitu. Tapi giliran gue nggak merasa itu dolar kuning, ya fine aja gitu. Nah ya pertama yakin dulu video kalian ya emang aman aja gitu, tapi yakinnya dalam batas standar tertentu ya. BTW sekarang kan ada yang apa ya, kayak setelah monetisasi di kolom sebelahnya tuh ada kayak apa namanya ya kriteria-kriterianya, kira-kira ini bakal eligible nggak atau bisa nggak buat dikasihin iklan atau dolar hijau gitu. Itu kalian yang ngechecklist sendiri, biar apa, biar YouTube tuh nilainya gampang. Jadi ini channel kayaknya worth it nih buat ditaruh iklan terus gitu. Tapi kalau kalian bohong gitu kayak gue, kadang-kadang gue bohong bilangnya non of above, tiba-tiba ada, ya kadang ratingsnya turun dan bisa nggak dipercaya. Tapi so far sih gue kalau udah dolar kuning nggak gue publish. Jadi emang yang bener-bener bisa buat iklan aja gue publish gitu. Iya. Kayak suara knalpot gitu bisa aja kena dolar kuning, gue nggak tahu kenapa. Gue juga nggak tahu sumpah, dari visualisasi, dari suara kayaknya sih ya, menurut gue emang dari keseluruhan. Karena kan YouTube tuh kan ngenilai videonya dari otomatis ya. Terus misalkan kalian dolar kuning, ada opsi namanya manual review. Nah manual review tuh kayak di review sama orang YouTube-nya langsung, tapi jujur gue juga nggak tahu orang YouTube-nya itu dari mana, base di mana gue nggak tahu. Pokoknya nilainya gimana juga gue nggak tahu. Ya itu gue pakai biasanya kalau misalkan video gue dolar hijau nih, terus beberapa hari kemudian udah berapa belas ribu view, tiba-tiba dolar kuning. Nah itu gue pakai manual review, udah pasti dolar hijau lagi, karena awalnya emang dolar hijau. Nah iya kadang gue pakai juga kalau misalkan awal tuh dolar kuning, terus gue yakin di video aman, gue pakai manual review, tiba-tiba bisa dolar hijau kayak gitu. Tapi itu kemungkinannya sangat jarang sih. Ada tips and trick, nah ini yang menarik nih. Kalian unlisted dulu, jangan langsung dipublish, jangan langsung di schedule, jangan langsung diapain, pokoknya di unlisted dulu. Itu kan biar dia ngecek keseluruhan nih video beneran dolar kuning gak. Terus kalian manual review, habis manual review kalau masih dolar kuning juga kalian delete. Kalian delete terus kalian upload lagi, nggak pakai judul, nggak pakai thumbnail, pakai judul tapi judulnya kayak ngasal aja, terus nggak pakai deskripsi, nggak pakai thumbnail. Tiba-tiba kadang bisa dolar hijau juga. Jadi bener-bener absurd sih. Tapi cara paling ampuh tuh ya kalian unlisted dulu. Jadi biarkan YouTube mereview dulu. Kalau enggak ya kalian coba hapus, terus upload lagi, hapus, upload lagi. Kalau misalkan emang nih, gue pernah juga, jadi kayak gue sampai upload 3 video gitu loh. 3 video berbeda sebenarnya sama videonya, cuma ada beberapa part yang beda gitu, yang menurut gue ini dolar kuningnya kalau dihilangin ini dolar hijau langsung gitu loh. Itu gue sampai bikin 3 video ya kayak gitu hasilnya. Jadi kalau mau paling aman, kalian coba-coba terus nih, misalkan unlisted, posting, delete. Kalau udah capek ya kalian edit ulang, ya bagian yang menurut kalian dolar kuning kalian delete gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak menemukan apa yang menjadi penyebab dolar kuning so far ya, maksudnya YouTube kadang sekarang ya itu tuh ngasih tahu gitu loh penyebabnya lu dolar kuning tuh apa gitu. Tapi kalau emang misalkan lu nggak tahu penyebabnya, coba lu pakai manual review aja gitu. Kalau misalkan manual review masih nggak bisa, berarti ya terkontaminasi dengan sesuatu hal yang negatif gitu. Intinya gitu sih. Mestinya gimana ya, semakin kalian YouTube, mestinya kalian tahu lah mana konten yang negatif dan positif gitu. Jadi kalian harusnya tahu cara ngebedainnya, dan ya sangat mudah gitu untuk menghindari dolar kuning sebenarnya. Cuma balik lagi, kalau
bagi YouTuber awam pasti mencari sesuatu yang sensasional kan, yang berarti sangat-sangat viral gitu. Sangat-sangat berbau kenegatifan gitu. Nah makanya gue kemarin yang video H2 tuh gue gempor-gemporin banget dah. Gue bikin berapa video, ini yang gue maksud gue bikin 3 video tuh itu. Gue bikin banyak biar gue tahu nih potensi videonya nih banyak nih, makanya gue bikin gimana caranya biar dolar hijau, dan akhirnya dolar hijau gitu. Tapi kalau ngomongin duit juga ya, duit dari iklan gitu itu nggak tentu banget. Bisa misalkan viewers kalian 40.000 tapi bisa aja dolarnya cuma $7. Ada video lain yang viewersnya kurang lebih sama bisa $12, kayak nggak tentu aja gitu, tergantung iklannya gitu guys. Jadi bagi kalian yang belum tahu, bukan berdasarkan viewers atau subscriber ya, sumpah, berdasarkan orang yang nonton iklan kalian. Jadi kalau misalkan dia nonton iklan full bisa dapat sekian dolar gitu misalkan. Kalau dia nonton iklannya di skip, kepotong berapa dolar jadi berapa sen gitu. Kayak gitu cara ngitung lah pokoknya. So far yang gue tahu sih kayak gitu ya. Jadi ya gimana ya, gue nggak tahu ya, maksudnya ini kan pengalaman gue pribadi. Gue nggak tahu maksudnya kalau orang lain tuh ada yang kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa tiba-tiba dolar kuning, itu gue kurang paham kenapanya, karena gue nggak pernah ngalamin jujur. Jadi gue ngalaminnya ya emang yang menurut gue nih kayaknya, ini gue yakin nih pasti kalau YouTube nggak detail atau nggak teliti meriksanya pasti dolar kuning gitu. Gue udah yakin aja, udah tahu gitu. Pasti semakin sering kalian upload dolar hijau dolar kuning pasti udah tahu mana yang bakal dolar hijau dolar kuning gitu. Nah kalau kalian merasa yakin ini nggak dolar kuning, nah itu yang perlu diusahakan. Gitu guys, jadi ceritanya cara gua ya, ini gue berbagi pengalaman aja, tapi ini juga masih spekulasi seperti yang gue bilang. Jadi nggak bisa dijadikan oh ternyata emang dolar kuning cara ngilanginnya begini gitu. Nggak ada cara pastinya gitu loh. Emang ini spekulasi gua aja, tapi so far sih berhasil aja ya. Maksudnya manjur aja gitu. Ini gue jalan santai-santai aja lah daripada dolar kuning. Nah biasanya gue taruh Willy di belakang. Kenapa? Karena gue nggak pernah naruh iklan di akhir video, jadi gue selalu naruhnya di depan sama di tengah. Jadi mungkin spekulasi lagi menurut gue ya udahlah, ini orang nggak naruh iklan di belakang, jadi ngapain yang bagian belakang itu dikasih dolar kuning gitu, sayang kan menurut dia. Karena kan pasti untungnya buat YouTube juga, tapi ya kita spekulasi juga gitu, nggak bisa hal yang pasti. Tapi gue juga kalau naruh Willy di belakang nggak pernah panjang-panjang karena pasti dolar kuning. Jadi ya begitulah kisah-kisah gua selama dolar kuning. Semoga kalian paham lah apa yang gue maksud lah ya, karena gue ngejelasinnya jujur agak susah juga ya. Secara kalau gue ngejelasin sambil duduk gitu yang nonton nggak banyak, jadi ntar percuma juga di Instagram nanya-nanya lagi, di komen nanya-nanya lagi, capek guanya. Jadi ya udah gue bikin begini versi motoran biar kalian nonton juga, karena yang kalian cari kan sebenarnya ini kan, gitu kan. Suara motor ya kan, bukan isinya. Yakin gua dengan ada suara motor yang enak jadi pembawaannya juga enak gitu. Gitulah guys, dolar kuning, sistem dolar kuning di sini yang tidak jelas. Jadi ya sekian dulu lah videonya, paling kalian juga harusnya tahu seperti biasa ngapain ya. Bang Willy taruh belakang aja. say